Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, digekno kopi. Menolak kiai ini rokok, itu digekno asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marbuka, malaikatnya dia tertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini-gini. Terus singkat cerita terus kiainya agak marah, cung goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato disangoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum, neng ngomong ya pati so nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene iki, ngaji neng ngomong ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan, amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa syafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrahno wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya mana Habibi Muhammad, beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok era sopan. Kula niku gak ada santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karo. Nggak tak takoki kenapa ke goblok. Sungkan Gus, nyaingi Mbah Mun. Saya itu pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujo nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok awraku. Itu tak kenangan kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah nek kuotane pas-pasan risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau gak ada riwayat, dan ini saya yakini benar, di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada, inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar.
Potongan ngeten iki Beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok.